Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Ramadan dari kelas 2C. NPM saya 1921911113. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kebutuhan energi dan perhitungan kebutuhan energi. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian energi. Menurut Beck, energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Adapun menurut Cakrawati dan Mustika, energi adalah zat yang diperlukan makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Jadi, energi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan gerakan. Satuan besar energi adalah kilokalori. Pada umumnya biasanya disebut dengan kalori saja. 1 kilokalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius. Kalometri merupakan pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Adapun manfaat energi yang diperlukan bagi tubuh menurut Departemen Gizi dan Kesehatan, yaitu yang pertama untuk metabolisme basal, kedua aktivitas fisik, yang ketiga itu efek makanan atau SDA. Sistem energi terbagi menjadi dua, yaitu sistem energi anaerobik dan aerobik. Sistem anaerobik terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem anaerobik alaktik, yaitu sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Sumber energi ini diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Sistem ini hanya dipertahankan 6-8 detik karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Yang kedua itu sistem anaerobik laktit. Sistem ini digunakan jika aktivitas fisik berlanjut dan energi anaerobik alaktit sudah tidak mencukupi. Maka energi ini disediakan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik dengan tanpa bantuan oksigen. Selanjutnya sistem energi anaerobik ada sistem aerobik. Sistem aerobik adalah energi untuk aktivitas dengan intensitas rendah dan waktu lama. Disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrien bakar dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serepak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan untuk bergerak. Perbedaan anaerobik dan aerobik yaitu jika anaerobik digunakan dalam aktivitas dengan intensitas tinggi dan durasi yang sebentar, sedangkan aerobik digunakan dalam aktivitas yang intensitasnya rendah dan waktu yang lama. Selanjutnya itu perhitungan kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi adalah 1. Basal metabolic rate atau BMR, yang kedua itu specific dynamic action atau SDA, yang ketiga aktivitas fisik, dan yang keempat energi expenditure untuk setiap jenis dan lama latihan. Yang pertama itu ada metabolisme basal atau BMR. Menurut Rahmawati, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Secara praktis, BMR sesuai dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori, atau dapat menggunakan rumus regresi linier. FAO, WHO, UNU pada tahun 1985 mengeluarkan rumus untuk menaksir nilai BMR dari berat badan. Faktor yang mempengaruhi BMR yaitu ada usia, massa tubuh, komposisi tubuh, jenis kelamin, dan hormon tubuh. Yang kedua ada spesifik dynamic action atau SDA. Pengertian SDA menurut Kemenkes RI dalam pedoman gizi olahraga prestasi adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Adapun menurut Al-Matsir, Cakrawati, dan Mustika adalah energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk perencanaan makanan, absorpsi, dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan. Yang ketiga itu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut,
ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang lama atau berat. Yang keempat itu pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadinya pada anak-anak dan remaja, biasanya pada saat sampai usia 18 tahun, sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan diperlukan baik untuk pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh. Baik, yang selanjutnya saya akan mencoba menghitung kebutuhan energi keseharian saya. Saya akan menggunakan 5 tahapan. Langsung saja ke tahap yang pertama. Kita menggunakan rumus IMT. Rumus IMT yaitu berat badan dibagi tinggi badan. Kita akan rubah tinggi badan saya dari senti ke meter. Tinggi badan saya 170 cm. Kita rubah menjadi 1,70 meter. Karena ini meter kuadrat, kita kalikan dan hasilnya ini. Ditanyakan IMT, kita jawab IMT berat badan tinggi badan 56 per 2,89 sama dengan 19,3, dan itu adalah hasilnya 19,3. Ini termasuk normal. Yang selanjutnya itu tahap kedua. Kita mengukur BMR. Kita bisa mengambilnya atau melihatnya dari rumus. Untuk rumus yang saya pakai yaitu 15,3 kali berat badan, yaitu berat badan saya 56 ditambah 679. Hasilnya yaitu 1,535 kalori.
Yang selanjutnya itu tahap ketiga. Kita gunakan juga rumus, yaitu 10% ditambah hasil ini tahap kedua, yaitu 1,535. Hasilnya yaitu 153,5 kalori. Tahap keempat, yaitu 1,7 dikali hasil dari tahap kedua ini, dan ini ditambahkan 1,535 ditambah 153,5. Kita jumlahkan dulu ini. 1,688,5. Sama dengan 287 kalori. Dan tahap terakhir yaitu tahap kelima, energi latihan per minggu. Saya suka melakukan aktivitas lari dengan kecepatan 5 menit per kilometer, yaitu 3 kali dalam seminggu dengan waktu 60 menit. Lalu dikali 12 kalori. Hasilnya yaitu 2160 kal miligram. Yang kedua yaitu saya selalu bermain bola voli. Dua kali dengan durasi sekali main itu 45, lalu dikalikan 2 kalori. Hasilnya yaitu 180 kalori per miligram. Selanjutnya itu energi latihan per hari. Tadi hasil dari energi latihan yaitu 2160, lalu ditambahkan dengan hasil yang ini, latihan perharinya 180, lalu dibagi 7 sesuai pada rumus atau tabel.
Hasilnya yaitu jika ini dijumlahkan yaitu 2240 dibagi 7, hasilnya yaitu 320 kalori per miligram. Jadi total kebutuhan energi per hari adalah kita jumlahkan hasil dari tahap keempat dan ini yaitu 2870 ditambah 320 sama dengan 2190 kalori. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.